tentang suatu penyakit. Nah, pernah nggak sih di antara kalian yang sering merasa sesak nafas secara tiba-tiba atau mendengar bunyi nyik-nyik saat bernafas? Nah, itu tuh bisa jadi dikarenakan adanya gejala asma, penyakit yang sering dianggap ringan tapi bisa berbahaya jika tidak ditangani dengan baik. Di video ini, kita akan membahas semua yang perlu kamu tahu tentang asma, dari mulai penyebab, gejala, hingga cara mengelolanya. Yuk kita simak! Asma adalah penyakit yang terdapat pada saluran nafas yang bersifat kronis yang disebabkan adanya reaktivitas beberapa stimulus yang meningkat dan sumatan, serta inflamasi adanya pengobatan yang sesuai menyebabkan kembali spontannya sumbatan pada saluran nafas. Asma merupakan gangguan hiperresponsif jalan nafas akibat inflamasi kronik yang ditandai dengan nyeri atau wheezing, sulit bernafas, dada terasa berat atau sesak, dan batuk, terutama terjadi pada malam hari atau menjelang pagi. Nah, apa sih tanda gejala asma? Yaitu yang pertama, sesak nafas atau seperti kesulitan bernafas terutama saat menghembuskan nafas. Lalu ada bunyi mengi atau wheezing, suara seperti siulan saat bernafas terutama saat menghembuskan nafas. Batuk kronis yang sering memperburuk di malam hari atau pagi hari. Dada terasa sesak seperti ada tekanan atau berat di dada. Sulit tidur akibat batuk, mengi atau sesak nafas di malam hari. Lalu yang terakhir, kelelahan karena kekurangan oksigen akibat masalah pernafasan. Lalu apa faktor risiko dari asma? Yaitu yang pertama, riwayat keluarga atau genetik. Jika ada anggota keluarga yang memiliki asma, alergi, atau penyakit atopik lainnya seperti eksim atau rinitis alergi, risiko terkena asma akan meningkat. Lalu yang kedua, ada alergi. Alergi terhadap debu, serbuk sari, bulu hewan, atau makanan tertentu dapat memicu atau memperburuk asma. Lalu yang ketiga, infeksi saluran pernapasan saat kecil. Anak-anak yang sering mengalami infeksi pernapasan seperti bronkitis atau pneumonia memiliki resiko lebih tinggi terkena asma di kemudian hari. Lalu, paparan asap rokok. Paparan asap rokok baik secara aktif maupun pasif dapat meningkatkan risiko asma terutama pada anak-anak. Lalu ada polusi udara. Tinggal di lingkungan dengan polusi udara tinggi seperti area perkotaan atau dekat pabrik dapat memperburuk fungsi paru-paru dan meningkatkan risiko asma. Lalu, paparan iritan di tempat kerja. Terpapar bahan kimia, debu, atau asap di tempat kerja dapat memicu asma akibat kerja. Kelebihan berat badan atau obesitas. Orang dengan obesitas memiliki resiko lebih tinggi mengalami asma dan gejalanya cenderung lebih berat. Lalu, ada aktivitas fisik intens. Beberapa orang mengalami asma yang dipicu oleh olahraga terutama di cuaca dingin. Lalu ada jenis kelamin dan usia. Pada anak-anak asma lebih sering terjadi pada anak laki-laki, namun pada orang dewasa wanita lebih sering mengalami asma. Penata laksanaannya yaitu bisa dengan vaksinasi, yaitu yang bertujuan untuk mencegah infeksi saluran pernapasan. Penderita asma lebih rentan mengalami komplikasi serius dari infeksi saluran pernapasan seperti influenza, pneumonia, dan COVID. Vaksinasi membantu mencegah infeksi ini yang dapat memicu untuk memperburuk serangan asma. Lalu tujuan lainnya yaitu mengurangi risiko serangan asma. Infeksi virus atau bakteri pada saluran pernapasan sering menjadi pemicu eksaserbasi asma. Vaksinasi mengurangi risiko infeksi sehingga menurunkan kemungkinan serangan asma. Lalu, meningkatkan kualitas hidup dengan mencegah infeksi yang memicu gejala asma. Vaksinasi membantu penderita asma memiliki kontrol yang lebih baik atas kondisi mereka sehingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa gangguan.
Lalu ada yoga. Manfaatnya yaitu melatih pernafasan lebih efektif. Yoga melibatkan teknik pernapasan dalam yang terkontrol seperti pranayama. Teknik ini membantu meningkatkan kapasitas paru-paru dan memperbaiki pola pernapasan sehingga mengurangi gejala asma. Lalu yang kedua, meningkatkan kapasitas paru-paru. Latihan pernapasan dalam yoga dapat membantu memperkuat otot-otot pernapasan seperti diafragma yang meningkatkan efisiensi pernapasan dan kapasitas paru-paru. Tujuan lainnya mengurangi stres dan kecemasan. Stres dan kecemasan seringkali memicu atau memperburuk gejala asma. Yoga membantu meredakan stres melalui meditasi dan teknik relaksasi sehingga membantu mencegah serangan asma yang dipicu oleh stres. Lalu meningkatkan fleksibilitas otot pernafasan. Beberapa pose yoga asana seperti Bhujangasana atau Matsayasana membuka dada dan meningkatkan fleksibilitas otot-otot di sekitar saluran pernapas, membantu pernapasan menjadi lebih lancar, lalu mengurangi peradangan di saluran pernapasan. Lalu penata laksanaan selanjutnya ada berenang, yaitu lingkungan yang lembab yang baik untuk saluran nafas. Renang dilakukan di lingkungan dengan kelembapan tinggi yang dapat membantu menjaga saluran napas tetap lembab dan mengurangi risiko iritasi dibandingkan olahraga di udara kering. Lalu, meningkatkan kapasitas paru-paru. Aktivitas renang melibatkan latihan pernafasan dalam yang dapat membantu meningkatkan kapasitas paru-paru dan efisiensi pernapasan. Hal ini bermanfaat untuk mengurangi gejala asma dalam jangka panjang. Melatih kontrol pernafasan. Gerakan dalam renang membutuhkan pola pernafasan yang terkontrol dan teratur, seperti mengatur napas saat berada di dalam air. Latihan ini membantu penderita asma lebih baik dalam mengontrol pernapasan mereka. Lalu, memperkuat otot pernapasan. Renang melibatkan otot-otot pernafasan seperti diafragma dan otot interkostal, sehingga memperkuat otot-otot ini dan meningkatkan kemampuan pernafasan. Lalu penata laksanaan yang lain, pemberian obat farmakologi, yaitu mengontrol gejala harian, mengurangi frekuensi dan intensitas gejala seperti sesak napas dan batuk, mencegah kekambuhan dan serangan akut, menjaga pasien tetap stabil tanpa gejala, mengatasi serangan asma, memberikan respon cepat pada gejala akut untuk mencegah kondisi memburuk, memperbaiki fungsi paru-paru, meningkatkan kualitas hidup pasien dengan menjaga fungsi paru tetap optimal. Mencegahnya yaitu yang pertama, hindari pemicu asma, yaitu seperti hindari debu, serbuk sari, bulu hewan, dan polusi udara, asap rokok, asap kendaraan. Lalu yang kedua, jaga kesehatan lingkungan, seperti membersihkan rumah secara rutin, gunakan air purifier atau humidifier. Lalu yang ketiga, olahraga yang teratur. Pilih olahraga yang sesuai, seperti berenang, yoga, atau jalan kaki. Lalu yang keempat, kelola infeksi pernafasan, seperti vaksin dan cuci tangan dengan rutin. Lalu yang terakhir, konsumsi pola makan yang sehat. Perbanyak makanan tinggi antioksidan, buah-buahan, sayuran. Hindari makanan atau minuman yang dapat memicu alergi atau asma. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Bye-bye.